Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di Zona Sinema, zonanya bagi para kaum rebahan untuk menikmati saat santai dan rebahan tiba. Di kesempatan kali ini, Zona Sinema akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini merupakan film aksi kriminal mengenai dua orang pria yang bekerja sama mencari pelaku pembunuhan berantai. Dan film ini disutradarai oleh Lee Won-tae dan dibintangi oleh suami tante saya yaitu Ma Dong-se. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, siapkan kopi dan udut kalian. Jangan lupa bantu dan support channel ini dengan subscribe, like, share ke media sosial kalian agar terus berkembang dan menjadi hiburan di akhir pekan kalian. Di awal film, kita diperlihatkan seorang psikopat berdarah dingin yang bernama Kang Ki-yun. Dia dengan sengaja menabrak mobil korbannya. Apa-apaan ini orang ya, main tabrak aja. Kemudian tanpa rasa ampun dia langsung membantai pria tua ini. Scene berpindah ke seorang polisi bernama Tae-sok. Dia dan rekannya hendak menuju TKP. Namun saat itu dia terjebak kemacetan. Dia kemudian memilih masuk dulu ke sebuah rumah judi yang dikelola oleh kelompok gangster. Dan inilah sosok bos gangster yang cukup ditakuti di kota ini. Dia bernama Dong-so. Dia memiliki ratusan anak buah. Dan setelah mendapatkan informasi, seorang polisi datang ke tempat usahanya. Dong-so langsung menelpon atasan polisi tersebut yang bernama Hobong. Hobong kemudian menelpon Tae-sok untuk fokus ke TKP, bukan ke tempat judi. Ternyata Tae-sok memanfaatkan si pegawai judi itu untuk mengantarnya ke TKP menggunakan motor. Di lokasi ini dia bertemu juga dengan ahli forensik dari kepolisian yang bernama Seo-jin. Sementara itu Tae-sok menemukan bekas tabrakan dari bumper belakang yang diduga pelakunya menggunakan mobil berwarna putih. Ya, 차서진! 일로 와봐. 이것 좀 알아봐줘. Dong-so kemudian bertemu dengan saingannya yaitu seorang bos gangster juga bernama Sang-do. Mereka sedang berselisih tentang pembagian wilayah. Dong-so mengajaknya untuk berdamai, namun karena Sang-do ini belagu ditambah anak buahnya mereka ini ikut nyerocos, Dong-so langsung menghajar anak buah Sang-do dan mencopot gigi si anak buah Sang-do. Kemudian memasukkan gigi tersebut ke minuman Sang-do yang membuatnya langsung ciut. Di markas polisi, Tae-sok sudah memaparkan hasil investigasinya. Kalau kasus ini mengarah ke psikopat pembunuh berantai yang sudah terjadi berulang kali dengan pelaku yang sama, namun atasannya tidak setuju dengan pendapatnya hingga terjadilah adu mulut di antara mereka. Setelah pertemuan itu, Dong-so memilih pulang seorang diri tanpa pengawalan anak buahnya. Tiba-tiba seorang menabrak mobilnya. Dong-so sudah memaafkannya, namun tiba-tiba pria ini menusuknya dari belakang. 길이 너무 미끄러워서요. 같은데 그냥 가십시오. 네? Dia melakukan perlawanan, bahkan memegang pisau tersebut. Namun pria ini langsung kabur dan menabraknya. Dong-so yang kritis segera dibawa ke rumah sakit. Anak buahnya langsung melakukan penyerangan ke markas gangster Sang-do yang diduga menjadi dalang dari rencana pembunuhan kepada bos mereka. Dan pelakunya ternyata adalah si Kang Ki-yun, pembunuh berantai. Dia langsung menjahit lukanya menggunakan strapless. Tak sampai di situ, Kang Ki-yun menghabisi seekor anjing sekaligus pemiliknya. Emang sadis bener kampret satu ini ya. Dong-so melewati masa kritis, namun dia meyakini pelakunya bukan dari kelompok Sang-do. Dia menugaskan anak buahnya untuk mencari tahu. Tak lama, si polisi koplak Tae-sok datang untuk meminta keterangan kepadanya. Namun Dong-so tidak sedikit pun memberikan informasi kepadanya. Tak mau menyerah, Tae-sok melihat mobil milik Dong-so. Dia mendapatkan petunjuk yang sama. Bekas tabrakan dengan cat warna putih yang persis di mobil korban sebelumnya. 맞잖아, 동수야.
Sangdo dengan santuy mengunjungi Dongso karena dia merasa tidak melakukan rencana pembunuhan. Dia datang justru meminta ganti rugi karena banyak anak buahnya yang terluka. Dia bahkan terus meminta sebagian wilayah kepadanya. Lanjut, Taesuk kembali melobi atasannya untuk meminta keterangan Dongso karena dia menjadi salah satu korban sekaligus saksi yang melihat pelakunya. Ditambah, kepolisian mengalami tekanan karena tidak satupun kasus yang berhasil mereka ungkap. Pembantaian kembali berlanjut. Kali ini seorang pengemudi truk yang menjadi korbannya. Melalui seorang pelukis sketsa wajah, Dongso mulai menemukan titik terang wajah si pelaku. Kang Ki-yun mencuri truk tersebut. Dia terkejut karena seorang kenek ada di dalamnya. Mobilnya tidak berhenti. Kenek itu pun tewas ditusuk hingga pisaunya terlempar di tepi jalan. Taesuk kembali membuat kehebohan dengan menyergap markas judi milik Dongso. Bahkan dia menunjukkan rekaman saat dirinya menyuap atasannya. Taesuk memanfaatkan hal itu hanya untuk meminta keterangan ciri-ciri si pelaku yang mereka juluki dengan sebutan iblis. Bahkan bisnis konstruksi milik Dongso mulai goyah akibat rumor pembantaian yang dilakukan psikopat ini. Anak buahnya sudah menemukan mobil dan pisau pelaku di sebuah pedesaan. Dongso ke rumahnya untuk membuat kesepakatan. Mereka akan bertukar informasi, namun jika Dongso yang lebih dulu menemukannya, maka liang lahatlah yang akan menjadi tempat terakhirnya. Jika Taesuk yang menangkapnya, dia akan dibawa ke pengadilan. Kini polisi dan gangster bekerja sama untuk menangkap si iblis ini. Dongso yang cerdik balik menjebak Taesuk. Dia merekam percakapan itu untuk jaminannya. Tim Taesuk mulai bergerak. Sketsa wajah dan mobil pelaku menjadi petunjuk untuk mengembangkan kasus ini. Namun dia melakukan ini tanpa sepengetahuan atasannya. Dongso juga memanfaatkan Taesuk agar bisnisnya tetap berjalan dengan baik tanpa ada lagi gangguan darinya. Mereka melakukan pola sidik jari dari petunjuk DNA dari mobil yang digunakan pelaku. 몰래 수사하는 티 내지 말고, 오케이? Dongso yang masih dibuat kesal oleh Sangdo memilih untuk menghabisinya menggunakan pisau yang digunakan oleh si iblis. Taesuk juga meminta bantuan Saijin untuk mengidentifikasi rambut dan darah si pelaku. Saijin dan tim forensik datang ke lokasi pembunuhan si bos gangster Sangdo. Atasan Taesuk marah kepada timnya karena kasus pembunuhannya kembali terjadi. Bahkan seorang bos gangster yang sekarang menjadi korbannya. Saijin juga memberi informasi hasil penyelidikannya. Semua korban ditemukan dengan pisau tersebut. Itu artinya kasus ini adalah benar-benar pembunuhan berantai. Taesuk pun marah dan mencoba memukul Dongso karena dia yakin pelaku pembunuhan Sangdo adalah dirinya. Taesuk tidak bisa berbuat banyak karena dia pun terjebak dengan bukti rekaman kesepakatan mereka. Kepolisian pusat mengambil alih kasus ini yang membuat reputasi Hobong anak buahnya jatuh. Kang Ki-yun menyaksikan berita pembunuhan itu yang mengumumkan pisau miliknya. Dengan santuynya, Dongso datang ke tempat pesemayaman Sangdo. Bahkan di lokasi itu Kang Ki-yun datang dan memberikan sebuah pesan kepada anak buah Sangdo bahwa pisaunya digunakan untuk membunuh bosnya. Seperti haus akan darah, Kang Ki-yun kembali melakukan pembantaian. Saat Sangdo dan Taesuk kembali mencari petunjuk di mobil pelaku, tiba-tiba kelompok Sangdo melakukan penyerangan. Mereka berdua harus melawan puluhan gangster ini. Akibatnya, Dongso dan Taesuk hampir saja terbunuh. Namun pada akhirnya mereka berdua berhasil melumpuhkan mereka semua, termasuk membunuh tangan kanan mendiang Sangdo. Kang Ki-yun membawa mobil korban dan menemukan handphonenya. Taesuk yang babak belur diperintahkan atasannya untuk mengusut kasus penculikan. Dia kemudian menemui istri korban yang diminta menyerahkan sejumlah uang untuk keselamatan. Kemudian berlanjut, suami istri korban menyerahkan tas berisi uang kepada seorang pelayan rumah makan. Taesuk yang berada di atas melihat seorang pria yang mencurigakan. Dia dan timnya langsung melakukan pengejaran.
Namun mereka tidak berhasil menangkapnya. Si ibu rumah makan menjadi sasaran omelan mereka. Dia mengatakan pria itu minum soju. Tim langsung ke tempat rongsokan untuk mencari DNA pelaku dari botol tersebut. Masalahnya, terdapat ribuan botol yang harus mereka pilah. Lanjut, Saijin memberikan laporan hasil dari DNA yang jadi dari mobil dan botol yang dipegang oleh pelaku. Taesuk kemudian meluncur ke rumah tersangka. Dia menemukan petunjuk bahkan foto tersangka yang sangat mirip dengan sketsa wajah yang diberikan. Taesuk kemudian mengirimkan bukti rekaman pelaku kepada Dongso. Bukannya disebarluaskan kepada anggota kepolisian, malahan foto pelaku dan ciri-cirinya diberikan kepada seluruh anggota gangster Dongso. Dan ratusan anak buahnya dikumpulkan. Kemudian dibagikan foto pelaku. Mereka menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mencari pelaku. Tiap hotel dan rumah kontrakan menjadi target pencarian mereka. Tak hanya itu, klub malam, karaoke hingga pasar mereka telusuri satu persatu. Namun pencarian mereka belum membuahkan hasil. Suatu hari Dongso memberikan payung miliknya ke seorang siswi yang akan naik bis. Ternyata Kang Kyun berada di dalamnya. Dan saat mereka sedang santai menikmati makan malam, televisi kembali menayangkan pembunuhan remaja putri. Dan ketika Dongso menyaksikan terlihat payung miliknya yang diberikan kepada gadis itu. Seketika dia langsung memerintahkan mereka semua untuk bergerak. Mereka mendapat petunjuk lokasi penginapan yang digunakan pelaku. Saat dilakukan pengintaian, sebuah mobil warna putih datang. Sialnya, Kang Kyun sadar dirinya telah diintai. Dia pun langsung pergi. Tim langsung menabrak dan mengejarnya hingga mobil mereka berusaha untuk menghimpitnya. Sesampainya di persimpangan, ketiga mobil bertabrakan. Namun Kang Kyun berhasil lolos. Taesuk dibantu Dongso dan anak buahnya kembali mengejar psikopat itu. Namun naas, tangan kanan Dongso yang bernama Osung sekarat ditusuknya. Dongso masuk ke sebuah klub malam lalu menemukan dia sedang bersembunyi di ruang karaoke. Dengan sekali pukul dia merobohkan pintu sekaligus si Kang Kyun. Dia diseret kemudian dibawa ke markasnya. Tak sampai di situ, Kang Kyun diikat terus dipukulinya. Dongso berniat untuk memenggalnya hingga Taesuk datang menerobos masuk menggagalkan rencananya. Taesuk membawa psikopat ke markas polisi dan menunjukkan kepada polisi lain dan bosnya. Kang Kyun yang dirawat dengan penjagaan ketat begitu menikmati santapannya. Sementara itu, Dongso melihat tayangan berita bisnis judinya digerebek oleh pihak kepolisian. Kini dia menjadi buronan. Taesuk dan kepolisian rupanya tidak bisa membuktikan dia pelakunya karena sidik jari dirinya di pisau telah hilang. Saat persidangan tidak ada satupun saksi atau barang bukti yang memperjelas pelakunya adalah kampret ini. Hingga tiba-tiba Dongso muncul. Ternyata Taesuk kembali menemui Dongso untuk meminta menyerah dan datang ke pengadilan menggunakan hukum untuk membunuh psikopat gila ini. Dongso memberikan kesaksiannya. Dia melepaskan bajunya untuk menunjuk luka akibat tusukan dari penjahat ini. Bahkan dia tahu betul luka yang diterima Kang Kyun di dada kirinya dan terlihat juga tangannya penuh bekas luka. Dongso bahkan menunjukkan sketsa wajah dan tulisan tangan si pelaku saat memberikan pesan kepada anak buah Sangdo. Kesaksiannya membuat hakim memutuskan Kang Kyun dijatuhi hukuman mati meskipun Dongso sendiri harus rela dipenjara akibat kejahatannya. Sementara itu, karena hasil kerja kerasnya, Taesuk dan timnya mendapat kenaikan pangkat. Dongso langsung disambut anak buahnya yang lebih dulu masuk penjara. Ternyata dia ditempatkan di penjara yang sama dengan Kang Kyun atas permintaannya kepada Taesuk. Dongso tersenyum di kamar mandi dan bisa kita tebak aksi dia selanjutnya. Namun setelah itu film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film The Gangster, The Cop, The Devil. Sangat seru apalagi ditonton secara lengkap. Dari segi cerita yang ditampilkan cukup menarik dan menghibur, tak membosankan. Pesan yang dapat diambil dalam film ini adalah tetaplah memperjuangkan kebenaran walau di lingkungan kehidupan kalian ada yang tidak benar. Zona Sinema pamit undur diri, sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.